Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evin Faristasari dari Program Studi Teknik Biomedis UGM Magister Pasca Sarjana. Di sini saya akan membahas terkait perbandingan metode support vektor mesin dan naive Bayes untuk prediksi diabetes gestasional yang terjadi pada ibu hamil. Kehamilan yang disertai diabetes atau disebut dengan diabetes gestasional beresiko terjadinya peningkatan gula darah pada trimester 3 kehamilan, serta janin dapat mengalami makrosomi sehingga menjadi penyulit saat persalinan berlangsung dengan adanya distosia bahu. Terdapat beberapa faktor predisposisi terkait kejadian diabetes gestasional, antara lain usia, etnis, ukuran lemak visceral, jumlah gravida atau kehamilan sebelumnya, gula darah puasa, dan berat bayi lahir sebelumnya. Untuk menganalisis data yang diperoleh, perlu peran dari data mining. Di sini terdapat berbagai pendekatan, antara lain support vektor mesin dan naive Bayes yang sama-sama memiliki keunggulan untuk klasifikasi data latih yang berjumlah sedikit. Di sini saya mendapat dari kriteria yang saya dapat dalam dataset dari visionet.org, terdapat nomor, usia, etnis, diabetes mellitus sebelumnya, tekanan darah, ukuran lemak armalini, usia kehamilan saat ini, kehamilan sebelumnya, jumlah kehamilan sebelumnya, gula darah puasa, BMI saat hamil, usia kehamilan saat lahir sebelumnya, jenis persalinan sebelumnya, dan berat bayi lahir sebelumnya, serta kondisi diabetes saat ini. Metode yang dilakukan yang pertama yaitu preprocessing, yang terdiri dari imputasi missing value dan normalisasi data. Karena data yang saya peroleh terdapat beberapa miss, selanjutnya saya lakukan klasifikasi dan learning menggunakan SVM dan naive Bayes, kemudian dievaluasi menggunakan untuk melihat hasil AUC, akurasi F1, presisi, dan recall. Hasil tes dan skor. Nilai AUC naive Bayes lebih unggul dari support vektor mesin. AUC merupakan ukuran terhadap kinerja model dalam mengkorelasikan antara hasil dengan atribut pada data yang telah disediakan. Semakin besar nilai AUC, maka semakin baik model yang digunakan dalam memprediksi penyakit. Di sini adalah tabel di mana akurasi SVM mengungguli naive Bayes, sedangkan nilai AUC naive Bayes mengungguli dari SVM, sedangkan untuk F1 skor nilai SVM lebih unggul dari naive Bayes. Kesimpulan, skor AUC yang diperoleh model naive Bayes lebih unggul dari support vektor mesin dengan nilai 0,885 yang berarti kategori baik. SVM lebih baik dari naive Bayes classifier dengan nilai akurasi sebesar 85,8% dengan nilai F1 sebesar 0,793. F1 skor memperhitungkan antara nilai presisi dan recall. Karena data antar kelas tidak seimbang, maka saya menggunakan F1 skor karena prediksi kehamilan dengan diabetes gestasional yang dilihat dari false positif dan false negatif, keduanya mengandung bahaya atau resiko tinggi terhadap perkembangan janin dalam kandungan yang dapat mengalami makrosomi serta distosia bahu selama proses persalinan normal. Selanjutnya saya menggunakan aplikasi Orange untuk memprediksi kejadian gestasional pada ibu hamil. Pertama, saya klik new dengan memberi judul misalkan GDM. Kemudian pada data saya drag dan drop dua file. Untuk file yang atas berisi data tes yang saya dapat dari Visionet dari urutan 13 terbawah. Untuk data training terdapat 120 data, di mana bagian gestasional DM ini saya rubah menjadi target pada role. Kemudian saya lakukan pre-processing. Setelah itu saya hubungkan dengan data training. Kemudian saya memilih model yakni SVM dan Bayes. Lalu saya hubungkan dari select kolom ke SVM dan Bayes. Untuk evaluasi, saya drag dan drop prediksi saya hubungkan dengan data tes, SVM dengan prediksi, Bayes dengan prediksi, SVM dengan tes dan skor, dan Bayes dengan tes dan skor. Untuk melihat hasil dengan mengklik kanan lalu open pada
kolom sebelah kiri merupakan hasil prediksi dari SVM dan bias, di mana SVM lebih mendekati dari data awal yang saya dapat dari Visionet. Nomor 10 ini pada data seharusnya nilai 1, untuk SVM kurang tepat dan bias tepat. Namun untuk secara keseluruhan data, SVM lebih mendekati daripada bias yang terdapat nilai 1 berjumlah 5. Sedangkan pada SVM nilai satunya seharusnya berjumlah 1 dari 13 data terakhir. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.